Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak hadirin rahmatullah, dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana sampai hari ini sudah lebih dari 2/3 Ramadan bisa kita selesaikan. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang mengikuti sunnah dan ajarannya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang rahmatullah, kita diminta untuk menyampaikan apa nikmat Allah yang besar kepada kita pada tahun ini. Saya sarankan yang kita tulis adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada kita tahun ini, kesempatan untuk kembali sekali lagi bertemu dengan bulan Ramadan. Karena ini bukan nikmat yang kecil, suatu nikmat yang sangat agung sekali. Yang pertama, ini karena tidak semua orang Allah berikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan kembali. Kita lihat banyak orang yang sudah hampir masuk bulan Ramadan ada di ujungnya, hampir 3 masuk Ramadan Allah panggil. Atau bahkan malamnya tarawih, paginya Allah panggil. Dan kita alhamdulillah masih sampai hari yang ke-20 ini masih hadir, maka ini tentu menjadi perasaan yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa ini perlu kita syukuri? Karena memang Ramadan ini suatu nikmat yang sangat luar biasa besarnya. Bahkan sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, ketika ada 2 orang mualaf dari kalangan sahabat, mereka masuk Islam sebelum bulan Ramadan. Yang satu ikut perang bersama Rasulullah dan meninggal kemudian syahid, dan yang satu lagi meninggal 1 tahun setelahnya. Yang mana artinya sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Ada sahabat Abu Talhah bermimpi bahwasanya yang meninggal kedua masuk surga lebih dibandingkan yang pertama. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, Rasulullah, kenapa kalian mati syahid masuk surganya tidak lebih dulu dibandingkan yang satunya? Rasulullah menyampaikan karena yang satu sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Sungguhnya bukan orang yang sempat bertemu dengan bulan Ramadan dengan yang tidak sempat bertemu dengan bulan Ramadan, maka caranya seperti langit dan bumi. Maka kami sangat menghormati dan respect kepada bapak sekalian yang sempat bertemu dengan Ramadan lebih banyak dibandingkan kami. Ada yang bertemu dengan Ramadan sudah 50 kali, 40 kali, 30 kali, puluhan kali hitungannya. Tentu ini nikmat yang sangat luar biasa sekali. Memang kita merasakan betapa nikmatnya bulan Ramadan, betapa luar biasa bulan Ramadan, tapi mungkin belum sebesar yang seharusnya, karena ada nilai dari bulan Ramadan ini yang mungkin belum kita pahami. Kalau kita lihat para sahabat dan orang-orang soleh terdahulu, mereka memohon kepada Allah untuk bertemu
dulu itu dan sepaham itu mereka tentang nilai dari luar biasa. Maka insya Allah pada sore hari ini sambil menunggu waktu berbuka, kita akan sedikit membahas tentang betapa luar biasanya seseorang yang bertemu dengan bulan Ramadan. Rasulullah SAW pernah dalam suatu kejadian mau naik mimbar. Kisah ini disahkan oleh Ibnu Hibban dan diriwayatkan oleh sahabat Malik bin Qais. Saat itu Rasulullah mau naik mimbar, yang mana mimbar Rasulullah itu ada 3 anak tangganya, Pak. Ketika Rasulullah mau naik anak tangga yang pertama, belum sampai di mimbarnya, seharusnya satu baru disampaikan setelah naik mimbarnya. Ini baru Rasulullah di anak tangga pertama, Rasulullah mengucapkan amin. Kemudian Rasulullah naik di anak tangga kedua, Rasulullah mengucapkan amin. Dan yang ketiga Rasulullah naik di anak tangga yang ketiga, Rasulullah kembali mengucapkan amin. 3 kali mengucapkan amin, bahkan sebelum sampai di atas mimbarnya. Lalu para sahabat bertanya-tanya, apa yang terjadi pada Rasulullah? Kenapa harus mengucapkan amin 3 kali? Di antara mereka ada yang memberanikan diri dan langsung bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami tidak mendengar engkau berdoa, dan kami juga tidak mendengar ada di antara kami yang berdoa, sehingga Anda harus mengucapkan amin. Sebetulnya amin tadi untuk siapa dan untuk doa yang mana? Barulah karena itu Rasulullah SAW menjelaskan. Beliau menyampaikan, sejenak sebelum aku naik mimbar kata Rasulullah, malaikat Jibril mendatangi, dan malaikat Jibril mengajakku untuk mengamini doanya. Malaikat Jibril berdoa sebanyak 3 kali. Doa yang pertama, malaikat Jibril menyampaikan, hai Muhammad, akan ada di tengah umatmu seseorang yang Allah berikan kesempatan untuk menjaga kedua orang tua yang sudah lanjut usia. Seharusnya kesempatan itu dapat dimaksimalkan dan tidak bisa masuk surga dengan mudah. Tapi sebagian dari umatmu yang dalam kondisi seperti ini tidak dimanfaatkannya kesempatan itu dan akhirnya gagal masuk surga lewat jalur berbakat. Maka untuk orang-orang seperti ini semoga Allah memperjauhnya. Katakan amin. Untuk orang-orang seperti ini, semoga Allah tambah memperjauhnya. Dan yang terakhir, akan ada di tengah umatmu orang-orang yang tidak disebut namamu, Muhammad atau Rasulullah. Mereka tidak bersolawat, mereka tidak mau mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk orang-orang seperti ini, semoga Allah tambah memperjauhnya. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, ada 3 doa pada Jibril yang mana ini penting untuk kita semuanya. Yang pertama, kemudian berbakti kepada orang tua yang seharusnya kalau dimaksimalkan dapat mengantarkan seorang anak ke surga. Tapi kalau tidak dimaksimalkan maka dia rugi. Bahkan kerugiannya digambarkan dari doa malaikat Jibril ini, semoga Allah tambah memperjauhnya. Tentu ini bukan doa yang baik. Yang kedua, ada orang yang bertemu dengan Ramadan kemudian tidak berhasil memaksimalkannya sehingga keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Maka orang-orang seperti ini juga merugi.
Malaikat Jibril mengatakan semoga Allah tambah memperjauhnya. Dan bersolawat bukan suatu hal yang susah. Tapi kalau ada yang tidak mau bersolawat, enggan bersolawat, padahal itu bukan hal yang susah, maka dia juga. Dari 3 doa malaikat Jibril ini ada satu, yaitu ketika Rasulullah di anak tangga kedua yang sebetulnya sangat cocok untuk kita bicarakan pada ketika kita bulan Ramadan. Malaikat Jibril mengatakan akan ada umat yang bertemu dengan Ramadan dan orang yang mendapatkan ampunan. Semoga Allah tambah mempercayainya. Berarti sekarang malaikat Jibril menyampaikan normalnya orang yang bertemu dengan bulan Ramadan itu dapat ampunan. Idealnya, seharusnya orang yang bertemu dengan bulan Ramadan itu mendapat ampunan. Seperti halnya orang yang ke pantai, kalau selesai dari pantai terus main-main kok rasa aneh seperti itu. Seakan-akan malaikat Jibril aneh seperti itu. Kok bertemu dengan bulan Ramadan? Kok nggak dapat ampunan? Senormal itu seharusnya bertemu dengan bulan Ramadan untuk mendapatkan ampunan. Bukan karena hanya dengan bertemu dengan bulan Ramadan kemudian kita dapat ampunan, tapi alasannya adalah karena saking banyaknya ampunan Allah pada bulan Ramadan. Saking banyaknya ampunan Allah pada bulan Ramadan, untuk yang tidak dapat itu harus menghindar. Kalau dia normal saja melakukan kegiatan sewajarnya seperti orang-orang lain berkegiatan pada bulan Ramadan, insya Allah dapat ampunan. Mari kita lihat betapa banyak ampunan Allah pada bulan Ramadan. Yang pertama, amalan yang paling pokok, amalan yang paling inti pada bulan Ramadan adalah amalan yang paling penting intinya bulan Ramadan adalah puasa. Maka puasanya pun disandingkan dengan puasa Ramadan. Puasa adalah amalan inti bulan Ramadan. Yang mana saya yakin Bapak sekalian pasti sangat sering mendengar hadis ini. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan mengharapkan pahala di sisi Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Terkesan biasa saja karena kita sering mendengar. Tapi kalau kita lihat dengan lebih detail, balasan yang Allah janjikan melalui Rasulullah SAW adalah diampuni dosa-dosanya yang lalu. Dan kata-kata yang lalu di sini tidak ada keterangan waktunya. Beda dengan puasa Arafah misalkan, Rasulullah menyampaikan akan diampuni dosanya 1 tahun yang lalu. Dalam hadis ini tidak ada yang lalunya tidak diingat berapa lama. 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu kah? Atau berapa tahun yang lalu tidak ada. Hanya diampuni dosanya yang lalu. Artinya tidak salah kalau kita menerjemahkan hadis tersebut akan diampuni dosanya semuanya yang lalu, bahkan sejak pertama kali berdosa. Setelah seorang balik, kemudian dia sudah mulai menanggung dosanya sendiri. Dosa yang pertama, jangan-jangan sejak mulai dosa yang pertama itu sampai saat ini diampuni oleh Allah semuanya karena puasa Ramadan. Maka puasa Ramadan, ibadah puasa yang sedang kita kerjakan sekarang ini tidak main-main, luar biasa sekali balasannya, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ini adalah bentuk optimisme, bukan bentuk takabur, bentuk afirmasi positif. Ternyata puasa yang paling mudah kita kerjakan itu adalah puasa Ramadan. Kenapa alasannya? Karena kita melakukannya bareng-bareng. Di rumah semuanya puasa, di kantor semuanya puasa, di sekolah semuanya puasa, di lingkungan rumah semuanya puasa, sehingga itu lebih mudah. Bahkan anak-anak kita, mereka mampu puasa, yang mana di hari-hari yang lain tidak bisa puasa. Alasannya karena semuanya puasa, sehingga puasa ini menjadi lebih mudah.
Dan puasa yang menjadi lebih mudah ini balasannya oleh Allah diampuni dosa yang lalu. Itu sangat luar biasa sekali. Bandingkan dengan puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis itu susah sekali. Baru jam 9 kantor sudah banyak yang gugur, batal. Alasannya karena teman samping mejanya bilang ini tadi sarapan istri buatnya banyak, kita makan bareng. Mau bilang wah saya puasa, nggak enak, tapi mau pulang juga suka, akhirnya batal sampai Kamis. Tapi kalau ada yang nggak dapat godaan jam 9, biasanya godaannya siang, panas, terik, haus, lapar, teman sekantor makan rame-rame, baunya sampai ke kita, dan ada pikiran toh ini juga nggak wajib. Apalagi temannya bilang, alhamdulillah hari ini dapat bonus, saya mau traktir, yang ikut, wah sudah selesai proses Kamis. Insya Allah kita coba lagi hari Kamis proses ini. Seperti itu, susah puasa Senin Kamis. STR sisa. Apalagi seperti itu, tambah berat lagi godaannya. Tapi kalau puasa Ramadan nggak ada yang seperti itu, semuanya mendukung, semuanya puasa menjadi lebih mudah. Balasannya puasa yang lebih mudah ini diampuni dosanya yang lalu tanpa ada kata. Tapi kan ada kalimat iman dan ihtisabannya. Kata-kata iman dan ihtisaban ini pun ternyata bukan hal yang susah. Iman artinya kita meyakini bahwasanya puasa yang kita lakukan ini perintahnya dari Allah. Dan saya yakin kita semua melakukan itu semua demikian. Tidak ada di antara kita yang puasa karena disuruh dokter, karena disuruh atasannya, karena nggak enak sama orang lain. Kita semua tahu kita puasa karena Allah yang memerintahkan. Buktinya bahkan ketika tidak ada orang yang melihat, kita pun nggak batal. Jadi sholat asar nggak ada yang kumur-kumur 3 kali, yang keluar cuma 2. Keluarnya juga tetap 3. Karena tahu puasanya karena Allah. Allah menyaksikan. Karena Allah yang menyaksikan. Maka ihtisaban artinya kita juga meminta balasannya dari Allah. Ya, siapa yang nyuruh, maka dia yang ngasih balasannya. Maka itu suatu hal yang normal. Jika kita tahu yang diperintahkan Allah, maka kita mengharap ujian, mengharap pahala, mengharap balasan ya cuma dari Allah. Berbeda dengan anak-anak kecil yang usia 6-7 tahun. Mereka puasa karena orang tuanya, karena ayahnya, karena disuruh bapaknya. Maka ketika selesai puasa, yang pertama kali dia minta pengakuan orang tuanya. Gimana ya? Bisa kan aku puasa? Gak sampai situ, minta pahala sekalian. Nanti 5.000 bonusnya. Kan gak ada di antara kita yang puasa kemudian selesai puasa ada yang ngasih bonus 5.000. Tandanya kita puasa karena Allah, balasannya diampuni dosanya yang lalu. Ini yang pertama. Kalau ada di antara kita umat Nabi Muhammad yang gagal mendapatkan ampunan dari Allah melalui jalur puasa pada bulan Ramadan, masih ada cara lain. Yaitu ketika malam habis sholat isya ada tarawih, yang mana tarawih ini sholat malam pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang mendirikan sholat malam pada bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala di sisi Allah, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Jadi kalau tidak dapat lewat jalur puasa, bisa lewat jalur tarawih. Saya sangat tidak menyarankan untuk bolong sholat tarawihnya. Kalau nggak bisa di masjid al-mustaghfirin karena suatu dan lain hal, maka tetap lakukan di rumah dengan versi yang lebih singkat, misalkan hanya 4 rakaat tarawih 3 witir, nggak apa-apa, yang penting jangan bolong. Kalau capek atau terlambat ke masjid karena ada tamu atau agenda yang lain, maka tetap lakukan di rumah. Karena kalau bolong 1 atau 2 hari saja, ini hitungannya jadi tidak sholat malam di bulan Ramadan yang mendapatkan diampuni dosa yang lalu. Hitungannya jadi sholat di sebagian besar bulan Ramadan.
tidak semuanya. Nah, khawatirnya tidak mendapatkan keutamaan yang diampuni dosa-dosa yang lalu. Atau kalau saking capeknya atau lagi dalam perjalanan mudik misalkan berhenti di rest area, sholat maghrib, isya, dilanjutkan sholat tarawihnya 2 rakaat tarawih 3 witir. Saya nggak ada di 21 Pak, nanti dia pakai. Kalau 2 rakaat tarawih dan 1 rakaat witir, walaupun bisa, tapi nanti kalau tahu nanti itu yang dipakai. Yang penting jangan bolong. Usahakan terus sebulan penuh sholat malam sebagai bulan puasa. Namun ada juga umat Nabi Muhammad yang lewat jalur sholat malam ini juga ada ampunan. Maka masih ada cara lain. Hanya dengan sekali sholat malam saja, 1 kali sholat malam, dapat ampunan seluruh dosanya. Tapi agak susah karena dilakukannya harus pada saat malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang sholat malam pada malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharap pahala di sisi Allah, diampuni dosanya yang lalu. Sama dengan puasa dan sholat tarawih, diampuni dosanya yang lalu, tidak ada ikatan, bisa jadi semua dosanya hanya dengan 1 kali sholat malam. Ya lebih mudah, tapi susah menentukan pastinya karena kita tidak tahu pasti. Yang jelas Rasulullah hanya menyampaikan malam Lailatul Qadar ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan seperti saat ini kita sekarang, dan di malam-malam ganjilnya. Ini malam ganjil sendiri masalah. Malaikat itu malam Lailatul Qadarnya malam ganjil versi Muhammadiyah atau pemerintah. Kan bingung lagi nyari ganjilnya. Harus semuanya jadinya. Agak susah juga nyari yang 1 kali sholat yang dosanya yang lalu. Tapi tidak perlu khawatir. Ada orang yang tidak dapat ampunan lewat jalur puasa, tidak dapat ampunan lewat jalur sholat malam, tidak juga bisa bangun sholat malam ketika pas Lailatul Qadar. Masih ada 1 hari. Masih ada 1 hari. Yang mana masih ada 1 cara lain. Yaitu kita semua yang puasa ini, Bapak sekalian, punya 1 jatah doa yang tidak akan Allah tolak. Rasulullah menyampaikan bahwasanya lis-sha'i ada da'watun nadhurah, doa yang tidak akan Allah tolak untuk orang yang berpuasa. Kapan waktunya? Lis-sha'i hina yaftur, untuk orang yang berpuasa ketika berbuka. Ketika itu saat di tengah-tengah berbuka, bukan sebelum, bukan sudah selesai buka, tapi ketika berbuka. Jadi batalkan puasa dengan seteguk air sebelum melanjutkan. Di tengah-tengah jeda itu sempatkan berdoa. Tidak berat. Misalkan kita hanya sempatkan astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosaku, Kau yang Maha Besar. Ampuni dosaku. Ketika kita berdoa itu astagfirullahaladzim yang kita ucapkan itu menjadi da'watul nadhurah, doa yang tidak akan pernah Allah tolak ketika berbuka. Tapi ini juga bukan hal yang gampang. Setelah 1 hari haus, setelah 1 hari lapar, di hadapannya ada makanan, di hadapannya ada minuman, tentu seharusnya sekali minum dilanjutkan dengan makan dan sebagainya. Kok harus dipotong tengah-tengahnya mengingat untuk harus berdoa? Bukan suatu hal yang gampang tentunya, butuh kesadaran ekstra. Apalagi kalau buka bersama, dan buka bersama snacknya belum dibagi, masih terkumpul di tengah. Yang hadir 8 orang, gorengannya 6. Nggak bisa ingat berdoa. Sebelum azan udah masing-masing, aku yang tahu sudah sana, saya tidak ada yang ambil. Sudah seperti itu, menjadi sulit jadinya. Tapi tentu hal yang susah ini bahasanya luar biasa. Da'watul nadhurah, doa yang tidak akan Allah tolak. Ternyata ada juga 30 hari puasa, 30 kali berbuka,
tidak pun sekali saja sempat untuk meluangkan berdoa dengan anak terbuka. Rasulullah SAW bersabda, "Lillahi utaqa'u minan nar fi kulli lailatin min Ramadan." Allah setiap malam pada bulan Ramadan membebaskan sekelompok orang dari siksaan api neraka secara cuma-cuma. Jadi bisa jadi orang tersebut masuk dalam salah satu di antara mereka yang diampuni dosanya, dibebaskan dari siksa api neraka secara cuma-cuma. Setiap malam pada bulan Ramadan. Ada 30 malam, berarti selama 30 kali selama bulan Ramadan ini Allah membebaskan sekelompok orang dari siksa api neraka secara cuma-cuma. Bisa jadi mudah-mudahan yang tidak dapat ampunan lewat puasa, lewat tarawih, lewat sholat malam pas malam Lailatul Qadar, berbuka juga nggak sempat beristighfar, bisa jadi dia dapat ampunan dari Allah melalui jalur ini yang dibebaskan secara cuma-cuma. Tapi kalau misalkan juga tidak dapat, ini masih ada satu cara lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Innal hasanati yudhibun as-sayyi'at." Sesungguhnya perbuatan buruk itu, sesungguhnya dosa itu dapat dihapuskan oleh perbuatan baik. Atau amal soleh, perbuatan baik dapat menghapus dosa, dapat menghapus kesalahan. Jadi setiap amal soleh, setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu menghapus dosa senilai itu juga. Ada orang merapikan sandal depan masjid, ini perbuatan baik, dia dapat pahala satu sisi juga dapat pengampunan dosa senilai dengan perbuatan baik. Semakin besar perbuatan baik yang dilakukan, pengampunan dosa juga semakin besar. Dan kita tahu pada bulan Ramadan, karena bulannya agung, waktunya mulia, maka amal soleh pun juga diagungkan. Akhirnya amal soleh yang diagungkan ini kalau dikonversikan menjadi pengampunan dosa, menjadi pengampunan dosa yang agung juga. Dan perbuatan baik itu banyak sekali. Yang gratis ada, yang bayar juga ada, yang sederhana ada, yang capek-capek dan berkeringat juga ada, yang rutin ada, yang sesekali ada, banyak yang bisa dilakukan. Maka sekarang kalau kita kembali ke hadis yang pertama, malaikat Jibril menyampaikan, kalau ada di antara umatmu yang masuk dengan bertemu dengan bulan Ramadan dan keluar tidak mendapatkan ampunan, semoga Allah tambahkan perjauhannya. Saya kira wajar malaikat Jibril semangkel itu. Kalau ada yang bertemu dengan bulan Ramadan dan tidak dapat ampunan, maka semoga Allah tambahkan perjauhannya. Artinya dia nggak puasa, dia nggak sholat tarawih, dia nggak bangun malam pas malam Lailatul Qadar, dia juga nggak sempat berdoa ketika berbuka, dia nggak masuk dari yang diampuni Allah secara cuma-cuma. Dia juga selama bulan Ramadan 30 hari tidak ada amal soleh, tidak ada perbuatan baik yang dilakukan, sehingga tidak ada yang bisa dikonversikan menjadi ampunan. Maka orang seperti ini ngapain aja bulan Ramadan? Wajar malaikat Jibril semoga Allah tambah perjalanan. Udah gak niat dia dalam menjalankan syariat ini. Kok bisa bulan Ramadan yang ampunannya banyak sekali ini dia gak bisa dapat salah satunya? Kalau misalkan dia nggak sempat puasa karena kesibukan paginya, paling nggak ada malamnya. Kalau dia nggak bisa malam, paling tidak ada paginya. Kalau dia tidak bisa rutin, ada kegiatan yang sesekali. Semua yang menghasilkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata itu sebetulnya alasan terbesar kenapa para sahabat, para tabi'in, orang-orang soleh terdahulu harus berdoa 6 bulan. Sepingin itu mereka bertemu dengan bulan Ramadan. Karena isinya ampunan. Kalau bapak-bapak yang punya kendaraan biasanya terlambat bayar pajak, terus tahu-tahu ada pemutihan denda, itu aja senang sekali ya. Ini pemutihan bukan denda, pemutihan dosa. Bukan 2-3 tahun. Bahkan karena militer semuanya yang lalu. Tentu ini suatu hal yang seharusnya kita sangat berharap dengan hal ini. Maka kalau kita lihat kalau ada orang yang Allah meninggal 1 hari sebelum bulan Ramadan, dia
kehilangan kesempatan untuk diampuni dosanya yang lalu. Maka kita yang bertemu dengan bulan Ramadan sekarang akhirnya tahu nilainya bulan Ramadan ini. Nilainya Allah izinkan kita masih bertemu dengan bulan Ramadan. Artinya Allah masih sayang dengan kita. Setelah 11 bulan Allah biarkan kita bergelimang dosa. Banyak dosa yang kita kerjakan selama 11 bulan. Ada satu bulan yang isinya Allah cuci semua, Allah bersihkan semua, Allah ampuni dosa-dosanya, yaitu bulan Ramadan. Maka nama lebarannya, nama hari rayanya Idul Fitri, kembali dalam kondisi suci. Kenapa kok suci? Sudah diampuni dengan banyak cara tadi, sudah diampuni dengan banyak model tadi pengampunan. Maka satu kalimat yang sering kita ucapkan, minal a'idin wal fajir, supaya kita menjadi orang yang kembali suci dan menjadi orang yang menang melawan hawa nafsunya, bertahan terus berpuasa, tahan untuk sholat malam. Sebetulnya puasa dan sholat malam itu kan susahnya di pekan pertama saja. Kalau yang sekarang sudah sangat terbiasa dengannya. Tentu ini adalah nikmat dari Allah. Allah yang membuat kita merasa lebih mudah dalam melakukan ibadah. Maka ini yang perlu kita syukuri dari bulan Ramadan. Bertemunya kita dengan bulan Ramadan artinya bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah masih ingin mengampuni dosa kita. Allah masih ingin membuat kita meminta ampun padanya dan kembali bersih. Dan ini juga yang harus kita jaga. Dan kalau orang bersyukur itu Allah menyampaikan akan Allah tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Orang yang bersyukur maka akan Allah tambah nikmatnya. Sehingga kalau kita bersyukur bertemu dengan bulan Ramadan, maka Allah akan tambah nikmatnya. Tambah nikmat itu bukan harus mesti THR-nya tambah banyak. Tambah nikmatnya itu bisa jadi karena kita lebih menikmati bulan Ramadan. Ibadah terasa lebih mudah, ibadah terasa lebih ringan untuk dijalankan. Ini nikmat. Dan nikmat tertingginya juga adalah ketika kembali lagi tahun depan Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Tapi kalau kita tidak bersyukur, inna adzab minasyadid, sesungguhnya azab sangat pedih. Azab yang pedih itu juga bukan ujuk-ujuk orang tidak bersyukur dengan bulan Ramadan terus terkena musibah. Tidak harus seperti itu. Dia tersiksa dengan adanya bulan Ramadan. Jualan itu gak laku, aku jualannya estek, siang gak ada yang beli. Kalau jualan malam itu udah jatahnya yang jualan jahe susu, estek udah gak ada lagi. Selama bulan Ramadan ini penjualan malah turun. Kapan sih selesainya? Tersiksa dengan bulan Ramadan. Ini adalah orang yang tidak bersyukur. Dia orang lain pada senang, pada bahagia, dia tersiksa sendiri. Itu adalah azab dari Allah karena tidak bersyukur. Maka perlu kita bersyukuri bulan Ramadan ini. Dan salah satu cara bersyukur adalah bagaimana yang Allah sampaikan kepada keluarga Daud. Iqbalu ala Daud syukra. Tingkatkanlah amal solehmu wahai keluarga Daud untuk memperlihatkan wujud bersyukur kalian. Maka mudah-mudahan di sisa bulan Ramadan yang masih beberapa hari lagi ini, sekarang menjadi tinggal selesai bulan Ramadan, kita tingkatkan amal soleh kita. Rasulullah pada 10 hari terakhir ahyana menghidupkan malamnya, ayyuhal ahla, membangunkan keluarganya, wasyadda mizarahu, dan mengencangkan pinggangnya. Artinya menggambarkan semangat yang bertambah pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan di sisa bulan Ramadan ini Allah beri kita kekuatan untuk tambah semangat, tambah giat dalam menjalankan ibadah, bukan justru malah turun. Walaupun di tengah-tengah persiapan lebaran justru semakin tetap bersemangat. Dan Allah berikan kepada kita ampunannya menjadi ketua bulan Ramadan sehingga kita tidak menjadi orang yang didoakan malaikat Jibril jauh. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita pada sore hari ini. Kira-kira masih sekitar 2 menit lagi menunggu berbuka puasa. Kita gunakan untuk siap-siap sambil diusahakan juga tengah berbuka kita sisipkan doa terbaik kita dan mengampuni
Indonesia dan juga dunia Islam secara umum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf dari agak terlambat. Saya tutup dengan doa kebetulan Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mohon nikmat bersama saya ini. Nanti setelah hadirat dalam Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wassallu wa barik ala Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu di antara diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa penjelasan para ulama, adanya khawatir kalau dosanya tidak diampuni. Ini dosa saya diampuni apa enggak ya? Nah, itu adalah tanda-tanda dosanya diampuni. Kalau malah justru PB pasti saya diampuni. Wah, ini malah tanda buruk. Ada was-was saya dalam rajin istighfar, malah justru petanda baik. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Bapak-bapak mengadakan adanya bersama di Sulaiman tanggal 15 Bapak-Ibu Mas dan Insya Allah yang menanggung jalan beliau Ustaz Haji Dr. Saiful Bahri SAD Mati. Lalu kepada